dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan Edukasi Rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Selamat siang Insan Edukasi, apa kabar? Ketemu lagi di program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Saya nggak sendiri karena ada Mas Nur Rois yang akan memandu. Ya. Dan ini ada tamu spesial ya Mas Rois ya? Iya, kali ini tamunya spesial sekali, pamong juga loh. Wah, soalnya memang beliau itu apa ya? Kalau saya sebut terlahir juga memang di situ tempatnya ya. Iya, baik, ada Cak Lis dari Laboratorium Sariswara. Ya, selamat datang Cak Lis. Selamat sore Insan Edukasi semua. Matur nuwun sudah diundang. Inje, kami yang matur nuwun ini Cak Lis. Wah, ini sebuah kehormatan ya Mas Rois ya. Terima kasih Cak Lis sudah tentunya banyak sekali kesibukan hari ini. Sangat padat ya. Jumat ya. Jumat juga masih sangat padat kesibukan. Terima kasih sudah mampir ke Radio Edukasi di Risban. Kemudian ini sangat bangga ya, Cak Lis bisa hadir di sini dengan segudang pengalaman di dunia pendidikan. Kemudian kalau lihat track recordnya, kemudian CV-nya, waduh, panjang sekali. Masa kecil banget ya. Kecil sekali itu. Nemu Harley enggak Mas? Orang nemu Harley toh? Enggak nemu. Ya, jadi memang betul tadi Cak Lis memang terlahir dan diciptakan untuk taman siswa ya, untuk taman siswa. TK-nya di Taman Indria Ibu Pawiatan ya. Itu tahun 1979. 70-an ya, 79. Sampai SD dan seterusnya, dan sekarang masih mengadu di Taman Siswa sebagai pamong juga Cak Lis ya. Iya. Sudah enggak. Sudah enggak. Ketua lab. Dengar kemarin juga tahun kemarin ya ada Sariswara ya. Ya itu ya. Iya, ketua labnya Sariswara itu. Makanya ini kita. Luar biasa sekali. Mungkin boleh diceritakan dulu ya Mas Rois ya. Ini lab Sariswara itu seperti apa? Gimana sih ya? Tuh gitu. Langsung ini berarti ya. Oke deh. Tadi sekitar 2000 berapa ya waktu itu kita juga kerjasama kok dengan teman-teman Kemendikbud UPT di Kemendikbud di Jogja ini di daerah Istimewa Yogyakarta 2018 kalau enggak salah, belum lama juga ya, tapi belum pandemi ya itu ya. Ya. Saya masih kurus kayaknya. Saya kok kurus terus ya. Ini curcol ini. Curcol langsung. Ketika 2018 itu kita kerjasama dengan teman-teman dengan acara pekan ya. Pekan pendidikan itu. Kemudian dari sanalah kami kemudian merintis sebuah metode yang sebenarnya sudah digagas Ki Hajar sejak lama, dan itu ternyata belum banyak yang tahu, belum banyak yang paham. Bahkan di internal Taman Siswa pun belum banyak yang tahu. Maka kemudian kami menetapkan di 2018 itu untuk mendirikan sebuah laboratorium yang memang khusus menggali tentang metode yang digagas Ki Hajar. Maka kami namakan juga laboratoriumnya sama dengan metodenya, yaitu Sariswara. Nah, nanti Sariswara sendiri apa? Saya kira itu nanti monggo lah digali. Tapi yang jelas ini nanti yang akan mendasari dari apa yang akan kita perbincangkan siang. Sore hari ini ya, saya juga karena masih terang benderang jam segini sudah mulai hujan. Iya, karena topiknya juga sangat ini sekali ya, menarik sekali. Sangat menarik sekali karena memang belajar matematika. Seperti disampaikan tadi Cak Lis, Sariswara juga cukup asing ya sebenarnya. Iya, itu nanti makanya kita gali. Itu dari mana? Itu asal mulanya gitu ya. Secara sejarah itu seperti apa? Itu mungkin Insan Edukasi juga perlu lebih mendalami, karena ini jelas dari Pak Pendidikan kita ya. Iya, Ki Hajar Dewantoro tentunya. Itu asal muasalnya bagaimana sebelumnya atau bagaimana?
pengelolaannya Sariswara itu bagaimana Calis? Kalau kita cerita sejarah memang ini pun secara detail tidak dituliskan oleh Ki Hajar ya. Jadi kalau kita membaca buku yang Bapak Ibu mungkin teman-teman atau insan edukasi dan Mbak Sari dan Mas Nur itu menemukan ada buku pendidikan, kemudian buku kebudayaan yang ditulis karya Ki Hajar Dewantara, itu kan sebenarnya bunga rampai. Jadi bunga rampai kumpulan dari tulisan-tulisan beliau yang disusun oleh tim. Jadi tidak oleh Ki Hajar sendiri langsung. Ya, jadi diambil dari berbagai tulisan. Ternyata di dalam buku itu kalau teman-teman mempelajari atau membaca, coba dibuka di halaman 355 itu nanti akan ketemu kuncinya itu. Nah, ketika saya membaca itu pun awalnya ya bingung, itu 500 halaman nih saya mulai dari mana? Mau mulai dari mana? Dari awal kerja itu sekali. Dan model kalimatnya kan kalimat Belanda, bukan ejaan ya, tapi penyusunan kalimatnya kan kayak terjemahan gitu ya. Ya, sehingga kita juga nggak begitu langsung memahami, harus berulang-ulang. Dan itu pun melenjah-melenjah ya Pak maksudnya. Jadi berbeda-beda halaman ya, lompat-lompat. Tidak urut karena bukan Ki Hajar langsung yang menulis. Itu ternyata di halaman 355 itu sangat menarik sekali. Yang pertama memang karena saya tertariknya karena menemukan nama yang saya di sana. Jadi nama yang saya itu Patmo Puspito. Jadi dipanggil oleh Ki Hajar di halaman itu seperti yang dikatakan oleh Pak Pus. Saya terus meruntutnya dari sana. Apa tuh ini yang dikemukakan Ki Hajar sehingga beliau merunut kata-kata yang saya. Ternyata Ki Hajar mengatakan metode Sariswara. Nah, metode Sariswara yang dikatakan Ki Hajar itu bukan pelajaran tentang notasi angka gamelan atau tembang, tetapi ternyata gabungan dari bahasa indah atau bahasa sastra, nanti yang kita bicarakan dengan lagu dan cerita. Ada 3 itu. Nanti ternyata kalau dirunut lagi, ditarik ke atas lagi, ada kelanjutannya. Ternyata itu semua landasan dari sebuah istilah yang dipahatkan Ki Hajar di anak tangga pendopo Taman Deso. Apa itu? Ambuka Raras Angesti Wiji. Itu Condro Sengkolo ya Mas Nur. Jadi Condro Sengkolo itu penanda didirikannya atau diresmikannya pendopo. Tahun ya? Ya, tahun itu kalau Condro Sengkolonya kan tahun Jawa ya, saya agak lupa. Tapi tahun Masehinya itu 1938. Tapi yang menarik maknanya itu. Ya, maknanya ya. Ambuka Raras itu diwakili oleh Ki Hajar seperti membuka suara, menyanyi, nembang. Angesti Wiji kalau dikatakan dalam tulisannya Ki Hajar itu adalah melandasi wiji. Jadi angesti merawat. Bisa dikatakan kalau Ki Hajar langsung dijujuk beliau melandasi atau pepucuk dari pendidikan. Membuka suara itu dimaknai lagi oleh Ki Hajar kesenian. Wakil dari berkesenian. Nah, kesenian itu melandasi pendidikan. Ini jadi kunci loh ini. Iya betul. Antara pendidikan dan kebudayaan. Iya. Kesenian yang melandasi pendidikan. Iya, ini harus digali. Kalau kita teman-teman memaknai lagi Merdeka Belajar dari konsepnya Ki Hajar, maka kesenian jangan dilepas. Ini harapan kita. Betul. Kalau kita lanjutkan nanti dalam prosesi Ambuka Raras Angesti Wiji, mengapa kesenian ini menjadi landasan dari pendidikan? Karena dikatakan oleh Ki Hajar proses pendidikan yang terlalu intelektual yang dilakukan oleh di zaman Belanda itu tidak seimbang, tidak menjadikan kalau sekarang di Yogyakarta kan sedang menuju proses keistimewaan pendidikannya dengan menjadi jalma kang utama, menjadi manusia yang utama. Kalau manusia utama itu nanti larinya Ki Hajar dengan teorinya Sastra Gending Sultan Agung. Jadi di dalam teori sastra gending itu antara sastra dan gending itu harus seimbang. Sastra itu bisa dikatakan mewakili kasarjanan, kepintaran, intelektual. Nah, sementara gending yang nggak kelihatan, tapi dia bisa dirasakan hati. Itu mewakili kasujanan, kebijaksanaan, wisdom lah kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau tidak seimbang, hanya intelektual saja, maka dia karakternya hilang. Tapi kalau hanya gendingnya saja, tidak ada intelektual, ya kosong. Nah, itu seperti kalau Ki Hajar mengibaratnya ilmu tanpa
yang dikatakan sebagai ilmu tanpa isian itu ibaratnya ilmu yang kosong. Ilmu yang kosong. Tanpa rasa, nggak ada rasanya gitu. Ilmu Kira-kira memang harus itu sejalan dengan kebijaksanaan agar bermanfaat ya. Betul sekali ya. Itu nanti larinya sistem Among, Mas. Oh, itu Kait-mengkaitnya seperti itu. Sistem Among Pamong mungkin ya di Taman Siswa ya. Betul sekali. Seperti apa ya? Itu mungkin perlu kita bahas mungkin. Betul, tapi kita break dulu. Kita dengarkan dulu satu lagu ya, Mas Rois dan juga Cak Lis ya. Siap. Baik, kita masih di program Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara sampai nanti jam 4 sore bersama Cak Lis dari Laboratorium Sariswara Taman Siswa Yogyakarta. Pastikan Anda terus mendengarkan Radio Edukasi di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dan bisa mengirimkan apa itu Mas Rois? Bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp 0815 689 1251. Iya, 0815 689 1251. Monggo. Ya, kita ke lagu dulu. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau, tak seberapa airmu di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke
pedagang selalu naik itu perahu. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ayo cegah penyebaran virus COVID-19 dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transformasi Pendidikan Indonesia bersama guru, sekolah, dan organisasi penggerak. Gaungkan Merdeka Belajar, wujudkan bersama Radio Edukasi. Masih bersama Radio Edukasi, Resban, Radio Edukasi Budaya Adiluhung Nusantara. Iya betul. Cerdas, santun, dan menghibur. Yes. Ya. Calis dari Calis, ini masih berhenti di sistem Among tadi Calis ya. Siap. Nanti yang mau tanya-tanya boleh masih di 0815 689 1251. Langsung saja di WhatsApp. Tanya yang banyak boleh ya Calis ya? Boleh, sepanjang bisa dijawab ya. Tentang sistem Among yang ada di Taman Siswa ya, ataupun yang mungkin bisa dikaitkan dengan Sari Suara mungkin, atau bagaimana? Ya betul sekali. Jadi kalau kita sering mendengar Ki Hajar itu menerapkan atau mempunyai sistem, jadi ada 4 sistem ya sebenarnya di dalam konsepsi pendidikan Ki Hajar itu ada yang pertama sistem Among, sistem Paguron, sistem Trisentra atau Tripusat juga, tapi saya lebih senang Trisentra ya. Kemudian yang terakhir sistem Sariswara, itu disebut semua di dalam tulisan-tulisan Ki Hajar. Kita nggak bahas yang lain dulu, tapi yang utamanya dulu ini yang sistem Among. Karena sistem Among ini menjadi landasan gerak kelanjutan dari sistem Among itu masuk ke istilah yang sering kita dengar di kementerian, yaitu Tutwuri Handayani. Nah, awalnya itu kan dari gagasan sistem Among sebenarnya. Nah, sistem Among sendiri yang saya sukai karena ada beberapa definisi yang mungkin ditemukan ya di dalam buku-buku Ki Hajar, tapi ada satu tulisan Ki Hajar yang menarik tentang sistem Among. Di dalam sistem Among, kecerdasan itu hanyalah sekedar alat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Lain tidak. Jadi kecerdasan itu hanya alat. Hanya alat ya. Hanya alat. Tool ki kaya drei, terus apa? Kompo mungkin ya, bur dan lain-lain yang untuk mempermudah kita. Nah, yang utama apa dalam sistem Among yaitu bunga yang kelak jadi buah. Indah sekali ya dia bahasanya. Bunga yang kelak jadi buah itu apa? Buahnya pendidikan, yaitu diteruskan Ki Hajar, buahnya pendidikan adalah menjadi manusia yang bermanfaat dan tertib. Nah, kuncinya ki jane pendidikan cuma 2 itu. Kita mendidik seorang manusia menjadi jalma kang utama tadi itu, manusia yang utama itu ya. Bisa menjadi manusia yang memberi manfaat dan bisa menjaga ketertiban diri dan lingkungannya. Tertib itu tertib diri dan lingkungannya. Itu larinya kan ke merdeka belajar. Iya, betul. Itu kalau kita kembangkan konsep seperti itu. Jadi kalau kita selama ini saya
baca berita akhir-akhir ini tidak hanya di Jogja ya, murid-murid SD, SMP yang bunuh diri dan lain-lain ya toh. Kan sekarang kita jadi pertanyaan. Belum nanti kalau berkembang lagi kita lihat di kasus-kasus terbaru di hukum kita ya, anak pejabat yang pamer kekayaan, kemudian sekolahnya ini kacamata pribadi ya. Sekolahnya terus malah menDU-kan. Oke, dari sisi umum mungkin itu memenuhi hasrat emosi umum. Tapi terus anak ini kan di DO terus sekolah nanti ya. Seolah-olah sekolah terus lepas tangan. Dan mungkin si anak juga merasa jadi kayak buang gitu ya. Padahal kalau melihat fungsi sekolah sendiri, menjadikan anak ini menjadi manusia bermanfaat, kan harusnya nggak ada hubungannya dengan kriminalitas dan lain-lain. Bagaimana agar tetap bisa bermanfaat? Bahkan dulu ada istilah di Taman Siswa itu dikenal sebagai sekolah winkle school ya, atau apa istilahnya, sekolah bengkel. Nah, sekolah bengkel itu orang terus dandani motor enggak, tapi memang banyak anak-anak yang nakal, dianggap nakal dalam tanda petik, itu terus masuk ke Taman Siswa itu jadi bagus. Contohnya siapa? Contoh yang paling dekat itu Mas Butet itu misalnya. Coba nih Mas Butet dengar. Mas Butet itu dulu nek sekolah itu coba ditanya, itu koyok preman, gawane gladi. Dan dia testimoni juga. Nek saya itu surah sekolah neng Taman Siswa, saya itu jadi preman neng pasar Sentul, neng pasar Beringharjo. Hal-hal seperti itu yang harusnya kita cermati. Sekolah itu tidak menjadikan itu tadi kecerdasan, tetapi fungsi utamanya adalah menjadi insan itu bermanfaat dan menjadi tertib secara pribadi dan kehidupan sekitarnya. Terus kecerdasan posisinya di mana? Pinter matematika, pinter akuntansi di mana? Betul itu ya. Itu akan semakin meningkatkan kebermanfaatannya. Paham ya? Jadi gambarannya gini, manusia bermanfaat ora digawe matematika. Dia office boy, ora pinter-pinter banget isone daftar mau dadi office boy. Nek bendino dhek iso nyisihke kan gajian tetepan ya. Nyisihke gajian sedekah tiap hari. Dan anak yang dia sedekah itu lama-lama bisa masuk sekolah karena iso disedekahi tiap hari. Katakanlah seperti itu ya. Jadi satu anak bisa dia sedekahi sehingga bisa sekolah lagi. Bayangkan kalau dia pinter. Akuntansi, jadi direktur, manajer, atau malah mungkin punya perusahaan sendiri. Berapa anak yang bisa dia sedekahi? Kan kebermanfaatannya jadi meningkat. Betul. Tapi intinya itu tadi menjadi manusia bermanfaat. Yang bermanfaat itu. Kalau kita lihat di kitab-kitab suci, saya kira itu sangat jelas sekali. Siapa manusia yang paling tinggi derajatnya di mata Tuhan ya? Yang paling memberi manfaat. Betul sekali. Itu sudah ditulis. Nah, kalau kita melupakan itu, maka ini tak DO wae ora pinter matematika misalnya. Itu pun sejalan dengan konteks Merdeka Belajar ya. Jadi masalah piye men matematika tetap pisau pinter, ning dia semakin bermanfaat. Ini kan tantangannya. Nah, metode Sariswara itu jalannya. Paham ya? Kita ya. Gambaran benang merahnya kelihatan hanya berhenti cerdas matematika saja, tetapi matematika yang didapatkan memberi manfaat bagi dirinya maupun sekitarnya. Mungkin seperti itu ya. Maka ketika kita bicara manfaat, manusia bermanfaat, maka sebenarnya kan di dalam tulisan Ki Hajar sudah dijelaskan. Ki Hajar itu kan menganut teori anti tabula rasa ya. Jadi anti tabula rasa itu anak itu bukan ibarat kertas putih kosong. Kalau tabula rasa kan ibarat kertas putih kosong. Kalau Ki Hajar enggak. Jadi anak itu sudah ada tulisannya, tapi samar-samar. Jadi sejak lahir itu anak sudah membawa watak buruk dan watak baik. Nah, contohnya ya kayak yang kemarin tuh watak pamer tuh sudah ada. Kita semua ya pengen neng medsos pamer. Cuma sejauh mana saya bisa ngampet, sejauh mana saya bisa menahan diri, sejauh mana yang menang tuh watak baik. Nah, Sariswara itu sebenarnya mendidik niat baik itu tadi agar yang menang itu watak-watak baik. Watak buruk itu nggak bisa dilangi. Kita sejak kecil jebrol. Umur piro ya? Umur 3 mungkin ya wis mulai nyekel orek-orek itu ngorek-orek tembok. Muda SD CD SMA ngorek-orek nganggo tipek kae, mejane kae ditulisi I love you apa-apa ngono kae. Pak mbok ditelok itu nang meja-meja SMA itu. Bagaimana tulisan itu menjadi sebuah tulisan yang kemudian dibelokkan jadi yang bermanfaat mungkin ya. Jadi ditebalkan yang bagusnya mungkin. Sementara yang buruk itu nggak bisa hilang, tetapi bisa ketutupan yang bagus ini. Ada itu nanti di dalam tulisan Ki Hajar itu
watak vandalisme, watak teroris, watak apalagi ya, itu semua sudah ada bawaan. Nah, maka tugas pendidikan itu proses natur ke kultur, nah istilahnya Ki Hajar ya, mendidik anak yang semula tadi bulat apa istilahnya itu ya. Dari gini ya, jadi kalau dalam teori yang dikatakan Ki Hajar, yang paling utama itu nanti di usia 3,5 sampai 7 tahun ya. Kalau sekarang kita kenal mungkin secara umum usia golden age gitu ya. Kalau Ki Hajar itu mengatakan itu masa menyiapkan wadah itu. Masa wirogo atau apa. Itu ada wirogo, wiroso, wiromo ya. Nanti kita pakai yang umum aja deh. Masa menyiapkan wadah. Karena di usia itu pertama kali jiwa terbuka, dan apapun yang diserap di usia itu akan direkam seumur hidup. Jadi yang terjadi kalau kekerasan verbal, diketak, dibentak, belum lagi kekerasan fisik, maka mungkin stuntingnya itu terjadi di situ kalau sekarang sedang ramai stunting. Tapi stunting ini stunting otak loh ya, bukan mental ya. Tapi ini kaitannya dengan otak, fisik. Karena apa? Ketika di usia 3,5 sampai 7 itu ada, kalau Ki Hajar itu detail loh di dalam buku itu mengatakan ini sedang muncul air apa, membentuk sentra kehidupan otak. Jadi ada neuron-neuron yang membentuk itu ketika dia dibentak, katakanlah ini harusnya 10 ya. Sing metu mau 5. Yang keluar hanya 5. Yang keluar harusnya 2 mili, ini hanya 1 mili atau malah setengah mili. Jadi enggak maksimal. Stunting itu terjadi di situ. Nek lek getak nganggo lagu piye? Beda bocah kowe aja nesu dan pakai bahasa Jawa. Betul. Misone aku bahasa Jawa halus kromo misalnya. Kira-kira seperti itu. Artinya keindahan tadi itu larinya ke metode Sariswara nanti itu yang dilakukan Ki Hajar dalam pendidikan. Jadi ketika itu terjadi seumur hidup itu dia merekam segala sesuatunya, ini masa yang krusial. Maka nanti kaitannya dengan bahasa daerah. Kenapa bahasa daerah ini mungkin teman-teman di pemangku kebijakan pendidikan juga perlu memperhatikan. Bahasa daerah itu kalau menurut Ki Hajar di usia 3,5 sampai 7 tahun itu harus full. Bahasa ibu itu harus full. Jadi kira-kira kalau kelas sekolah ya kelas 3 SD ke bawah ya. Iya, betul. Kasih SD ke bawah full. Jangan dikasih bahasa lain dulu. Dan jangan takut besok nggak ketinggalan zaman. Bahasa asing. Kita justru takut besok nggak bisa bahasa daerah. Harusnya itu yang dikatakan Ki Hajar. Itu nanti kaitannya dengan trikon. Wah, harus Melayu meneh lagi. Oke, Fatih nanti. Ya, itu baru sampai sistem among tadi ya. Saya. Ramu gitu. Terus. Tapi memang itu hal-hal yang mungkin bagi Bapak Ibu guru di Indonesia ya, di Indonesia itu memang prinsip-prinsip tentang pendidikan yang disampaikan Ki Hajar memang harus bisa terinternalisasi ya. Betul sekali. Tidak hanya kulit luarnya saja mungkin ya, sampai ke filosofinya kenapa. Kadang kan mungkin orang tua mungkin di dalam keluarga mendidik dengan caranya sendiri gitu ya. Betul sekali. Dengan caranya sendiri tidak memiliki bekal ataupun tidak kesempatan untuk mendapatkan bekal ya. Ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah apa tadi menginternalisasi, kita balik lagi aja deh, nanti ndak atuh-atuh ramu-ramu iso rong dino rong wengi. Jadi kita balik lagi ke fungsi dari bahasa daerah tadi. Bahasa daerah itu kan sebenarnya pintu daerah ya, saya tidak mengatakan Jawa ya. Tapi karena kita di Jogja, kita bisa nanti memakai contoh-contohnya yang di Jogja. Bahasa daerah itu kan pintu masuk untuk memahami kearifan lokal daerahnya masing-masing. Betul. Bagaimana saya tahu makna atau menginternalisasi makna, misalnya apa Pak? Dumuk baduk sak nyari bumi misalkan, atau sebenarnya wong arepe cek ya senyari bumi sak dumuk baduk misalkan, den lakoni kanthi pati. Kalau nggak tahu paham bahasanya sak dumuk ya apa, coba tanya anak-anak sekarang sak dumuk ya apa itu. Ketika kita nggak tahu bahasanya, maka itu kita menjadi arep internalisasi gimana wong bahasanya aja nggak tahu. Betul. Walaupun itu nanti bisa kita terjemahkan. Tetapi proses yang paling penting juga di usia tadi itu pertama kali jiwa terbuka. Ki Hajar itu mengatakan 3,5 sampai 7 tahun itu muncul pertama kali trisakti jiwa. Trisakti jiwa itu apa? Cipta, rasa dan karsa. Itu terjadi di usia itu. Jadi sebelum itu sebelum itu gambaran Ki Hajar jiwa anak itu masih utuh. Belum ada
diferensiasi, kalau dikatakan Ki Hajar, diferensiasi jiwa. Betul. Nah, masih utuh itu ya ini loh gambarannya. Kita masih ingat sih belajar jalan enggak ingat. Aku melaku dikit-dikit dibuang dundung enggak ingat. Tapi belajar naik sepeda kita ingat. Oh, waktu itu saya ngepot, kejepit, gelundung atau kesirat sikilku. Nah, karena itu terjadi setelah masa global tadi 3,5 sampai 7. Tapi sebelum 3,5 tahun nggak akan ingat. Maka ingatan itu akan direkam setelah 3,5 ke atas itu. Ini yang harus menjadi catatan. Terbiasa. Nah, ini kalau itu dimasuki dengan sesuatu yang indah dan halus, dengan cara yang halus, itu betapa yang terbentuk itu jiwa-jiwa yang indah dan halus juga. Harmoninya. Ora ono klithih wis, arep klithih piye ya, dhewe arep ngene wis ra mentolo ya to, karena dadi jane cuma kok pendidikan itu landasan dari metode Sariswara tadi, pendidikan niat baik loh, angel. Ono ora sekolah nanti ngajari pendidikan niat baik. Ngajari niat baik itu loh. Iya. Lain kita itu kan larinya ke sastra gendingnya. Sastra gendingnya Sultan Agung mengatakan sembahyangmu atau sholatmu itu nggak ada gunanya. Sembahyangmu saya umum aja ya. Sembahyangmu itu nggak ada gunanya kalau kamu tidak memahami gending. Gending itu apa toh? Gending itu adalah suara lubuk hati nurani paling dalam, yang di dalamnya ada keindahan dan kehalusan itu tadi. Lah wis toh, berarti kan pendidikan niat baik. Betul. Sekolahan wis ngajari wirung. Ya mencari tool yang tepat mungkin. Langsung kepada Pak Guru yang ditanya. Mencari tool yang tepat. Jalannya itu tadi metode Sariswara, kesenian. Karena kesenian yang memiliki sifat keindahan dan kehalusan rasa, maka dia bisa menjadi jembatan yang menjadikan tadi itu mendeke ora mau pinter tok, mendeke dadi bermanfaat, mendeke bisa tepo slira, mendeke punya apa ya istilahnya brief itu apa ya, punya penghalang agar dia bisa memenangkan watak baiknya tadi kan teorinya itu, sehingga watak buruknya itu kalah. Wong sombongi masing-masing punya. Nah, cuma piye caranya saya menekan kesombongan saya nggak muncul begitu saja. Nah ini yang Sidongono lagi pendidikan ini Sariswara itu Mas. Nanti saya jelaskan Sariswara. Moga Mas Dur. Ya, menarik sekali ya. Iya. Betul sekali tadi. Mungkin bisa jadi 7 hari 7 malam nih. ini urung tekan matematikane lho. Iya, ini tadi. Baik. Saya mau masuk matematika tapi matematika kita break dulu. Ya. Baik, Insan Edukasi pastikan tetap menyimak Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Nusantara di Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Gemuruh suara mengalun indah di puncak nirwana, mengalirkan cinta menuju tepian samudra. Oh, oh. Membuka berjuta rahasia, aksara terangkai mengungkap ribuan kisahnya. Warna-warni goresan harmoni terlukis indah di atas tanah ini. Yogyakarta, na 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 na, ini Yogyakarta, na 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 na, ini Yogyakarta. Ha 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 ha. Ada tawa, ada rindu, ada cerita. Kota Hana Caraka, ini Yogyakarta. Capek mete semua, ini Yogyakarta.
ada cerita bertahan masyarakat. Ini Yogyakarta, capek mete semua. Ini Yogyakarta, kota harta masyarakat. Ini Yogyakarta, capek mete semua. Ini Yogyakarta. Nananina. Dunia sedang dilanda pandemi virus corona COVID-19, termasuk Indonesia. Tetap tenang, namun waspada. Mari satukan hati untuk bersama-sama mengatasi pandemi virus corona COVID-19 dengan melakukan tindakan yang bisa menghentikan penyebarannya. Bila merasa sakit, sebaiknya tinggal di rumah. Hindari kerumunan massa. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun. Jangan meludah sembarangan. Tutup mulut saat batuk dan tutup hidung saat bersin. Sekali lagi, mari satukan hati untuk bersama-sama mengatasi pandemi virus corona COVID-19. Bersama kita bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Deru UGM dan Radio Edukasi. Transformasi pendidikan Indonesia bersama guru, sekolah, dan organisasi penggerak. Gaungkan Merdeka Belajar, wujudkan bersama Radio Edukasi. Masih di program Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Resmen pinagi kalian Calis. Dan juga ada Mas Rois Nur Rois. Silakan. Ya. Ini menarik loh, matematika. Iya betul. Sastra Jawa. Kemarin saya itu sempat bikin story di WA ya. Ada beberapa teman guru matematika. Ini saya gimana ngajarnya ya? Nah, ini sudah di WA untuk mendengarkan kan? Iya sudah. Guru SD itu, SD. Ngajarnya gimana ya? Terus matematika juga untuk di kalangan siswa ya, Cak. Itu memang menjadi momok terutama. Apalagi matematika berkolaborasi dengan bahasa daerah itu. Itu saya punya teman di Taman Pintar itu ya. Itu sampai komen seperti ini. Wale matematika banget pone tambah basa Jawa. Tambah mumet ya. Tambah mumet ya. Nah, ini kita bongkar sebenarnya arahnya seperti apa sih ya. Apalagi tadi di awal sudah banyak disampaikan tentang tentang Sariswara, berkesenian itu menyenangkan, bagaimana kita menikmati gitu ya. Menikmati belajar dengan Sariswara. Apa Cak? Ya, kalau kita kita lebih dalam lagi konsepsi metode Sariswara yang tadi di awal saya jelaskan terkait definisinya, itu berisi pendidikan kesenian yang melandasi kesenian atau kesenian sebagai pepucuk pendidikan. Itu kita masuk lagi dalam 3 kategori, yaitu bahasa sastra, yaitu bagaimana kita mengkombinasikan bahasa sastra atau bahasa yang indah, lagu dan cerita. Tiga-tiganya digabungkan sehingga muncul keasikan untuk anak-anak dalam belajar sesuatu, apapun, tidak hanya matematika ya, tetapi karena kita semuanya semuanya, dan semua pintu masuk yang dipakai dengan bahasa sastra tadi sebenarnya membuka jalan lagi ke ruang-ruang seni yang lain. Jadi nanti akan lari juga, maka muncul yang pertama tadi kesenian pepucuk pendidikan. Maka nanti kita bisa memanfaatkan dari sisi pintu masuk seni sastra tadi, masuk ke seni suara, masuk ke seni gerak, masuk ke seni rupa. Seni rupa itu kan nanti audiovisual, digital, YouTube, video. Nah itu kan semua seni yang sekarang, yang dulu kita nggak bisa membayangkan ketika pandemi kemarin kan kayak kabeh melayu nang YouTube, PowerPoint yang beranimasi interaktif. Jadi kreatif semua. Betul sekali. Semuanya membuat konten.
Padahal komputernya saya lelot itu. HP-nya lelot dikai animasi apa mah ora mlaku. Tapi itu adalah proses yang terjadi. Dalam proses seperti ini kemudian kami mencoba mendalami lagi di laboratorium. Ternyata sari swara itu bisa kita kategorikan. Ini agak sembrono ya, tetapi kami mencoba itu memilah menjadi sebuah sari swara pasif dan sari swara aktif. Nah, apa yang disebut sari swara pasif? Yaitu sari swara yang dia tidak berinteraksi langsung secara secara gerak, secara visual dengan lagu, dengan tari gerak, itu enggak ada. Tetapi dia memakai prosesinya dengan soal cerita. Oh iya, itu modelnya. Saya masih ingat itu, waktu itu saya ya sebenarnya nggak begitu suka ya nih ya. Nggak begitu suka apa dulu ini? Ini cerita-cerita yang ada angkanya. Iya. Matematika itu mau mencongak langsung berdek ya. Tiba-tiba saya sudah diberi sebuah cerita, langsung ada berapa, ada jarak dan seterusnya. Saya kemudian mencoba berimajinasi, waktu masih sekolah saya, untung sekarang sudah juga sekolah saya Pak Guru. Udah saya berimajinasi, saya mencoba ya. Ini di logika kok nggak masuk ya, gimana? Atau berimajinasi saya nggak muncul imajinasi saya. Terus akhirnya saya pusing itu. Nah mungkin itu bisa dari sari swara itu bisa memberikan solusi itu bagi anak-anak kita terutama terutama anak-anak kita yang belajar matematika dengan soal-soal cerita. Mungkin bisa gimana ya? Jadi misalkan proses menginternalisasikan istilahnya kearifan lokal itu digabungkan. Kalau tadi kita selalu bertanya-tanya, masuk matematika yang tadi dikatakan sekedar alat, caranya kita bisa memahamkan itu menjadi bermanfaat. Maka ternyata dalam proses yang ada itu dengan sari swara pasif kita bisa membuat soal cerita yang digabungkan dengan ajaran Nemsonya Ki Ageng Surya Mataram. Nemso itu banyak ya, tapi yang kita pakai mungkin hanya 3. Sak cukupe, sak butuhe, sak mesti ini misalnya masih ada lagi 3, tapi yang kita pakai cukup yang 3 itu, sak butuhe, sak mestine, sak satu lagi yang ini dalam soal matematika bisa dipakai. Contohnya seperti ini, misalkan ini ya, Pak Adi mempunyai 3 anak, si A, B, dan C anaknya gitu ya. A ini SPP-nya katakanlah 100.000, B SPP-nya sekian persen dari si A, C sekian persen dari si A. Nah, dan seterusnya. Jadi lebih kecil. Kemudian sementara Pak Adi membutuhkan juga harus beli HP untuk komunikasi dia sehari-hari. Padahal dia hanya punya uang 1 juta. Terus dalam soalnya dikatakan berapa rupiah SPP si B, berapa rupiah SPP si C, kan tadi sudah ketemu prosentasenya. Kemudian pertanyaan yang memakai budi pekerti apa? Ini nek zaman biyen apa jenenge nulis apa? Pertanyaan yang harus ditulis itu esai ya. Jadi harus dijawab dengan esai, atau mungkin juga dibuat pilihan, sebenarnya juga bisa. Mana yang yang lebih didahulukan Pak Adi? Beli HP atau bayar SPP? Ini kan sudah matematika yang nanya ke hati toh. Anak harus memutuskan sendiri. Itu tadi yang saya katakan mengasah watak baik. Dia harus milih sendi. Maka guru akan menuntun. Jawaban anak apapun tidak masalah, tapi guru akan menuntun. Loh, sing kudune ya SPP itu lah, guru cerita SPP-nya seperti apa. Pertanyaan berikutnya lebih lagi, lebih detail lagi. Si kan lebih kecil ya, di ABC itu kan kakak adiknya yang paling kecil yang C, karena persentasenya paling kecil. Si C tadi yang SPP-nya paling kecil, bolehkah dia iri kepada kakaknya si A dan si B? Itu kan proses sak cukupe, sak mestine, sak butuhe dan seterusnya itu tadi loh. Ini kan indah sekali kalau guru-guru soal ceritanya seperti itu. Mbok negara ki nek soal cerita ya kaya ngono ki lho. Sa Indonesia apa yang bagus yang bisa diserap, bikinnya seperti itu. Jangan terus pakai Valentino Rossi sedang menghitung apel misalnya. Kenapa enggak pakai Timun Emas sedang menghitung apel? Maka sepersekian detik yang muncul
Nek Valentino Rossi jelas, GP balapan. Tapi ketika yang dia tulis Timun Emas yang sejak kecil dia diajari dengan Timun Emas dengan cerita-cerita dongeng legenda itu, maka sepersekian detik yang muncul ya bayangannya ya budi pekertinya si Timun Emas yang musuh buta hijau bla 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 itu sepersekian detik. Bentuk internalisasi yang sari-swara pasif itu. Kalau yang aktif seperti apa? Nek pasif jelas kalau yang sering dipakai oleh yang guru taman siswa. Kalau di taman siswa kan namanya pamong ya guru itu. Karena kenapa dikatakan pamong? Karena dia punya kualitas guru yang sekelas empu. Empu itu pencipta karya. Maka kebanyakan pamong-pamong taman siswa itu kalau ngajar di taman siswa itu dengan menyelipkan lagu-lagu yang dia ciptakan sendiri, nembang. Dan tidak melulu tembangnya itu harus berkaitan langsung dengan apa yang diajarkan. Kadang-kadang cuma tembang untuk istirahat. Contohnya lamun saya misalnya aku wis kelihatan anaknya capek, kemudian anaknya wah dikon mencongak wis do kemebul ae sirahe misalnya. Itu gurunya ya dong langsung nembang sih karo mijeti temen depannya. Kan tidak lamun saya lereno lamun saya lereno karo pijet-pijetan. Nah, itu yang tidak ada kaitannya. Nanti dalam tingkat yang paling rendah itu ada pamong di TK PAUD ini karya Kiprio Dwiarso kemarin. Beliau menciptakan tembang pengenalan operasi matematika. Wah ini. Ning basane basa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Karena di tingkat dasar tadi itu kembali lagi bahasa yang daerah, tadi itu bahasa ibu nah, di usia nek ora dikenalke saiki bocah-bocah 25 bahasa Jawane apa? 25 kalih doso gangsal. Wah itu nyata itu. Iya memang 60 swidak ora ngerti. 60 apa ya bahasa Jawane 60. Tapi di usia segitu ketika tidak dikenalkan dengan menyenangkan mungkin ya. Sekali. Nanti kalau dalam operasi matematika itu ada lagu namanya Ping Poro Tambah Sudo. Karena TK ya, PAUD itu dia masih dengan gerakannya coba bareng-bareng ra ketok ya. Ping Poro tambah kan awake. Nggih. Tambah suda. Ping poro tambah suda. Ping poro tambah suda. Ping poro tambah lan suda. Itu nek dinyanyikan dalam tempo yang cepat seperti apa? Ping poro dan banyak orang meriah ya. Wong tuae ora ngarani iso. Jadi ketika temponya dipercepat yang muncul tuh peak ya. Peak itu puncak bagaimana dia ketika dalam posisi alon-alon terus tambah cepat wah seneng dan seterusnya yang muncul hanya kegembiraan. Masuklah istilahnya apa itu sinyal apa istilah gelombang apa gini menyenangkan tuh yang bisa cepat meresap dan menyerap semua. Jadi kita mau dolanan tapi dia akan menyerap langsung sudah bisa diisi pelan-pelan. Apapun itu nanti masuk. Kemudian nanti kalau di tingkat yang lebih tinggi kita ada ini istilahnya lagu yang bisa diganti isinya tentang hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini piye ta wingi? Siji tambah siji ono piro? Kancane sing jawab. Berarti ini kayak Canon tuh loh. Lempar-lemparan. Nah, ini bangku semene kowe sik nyanyi, kene sik jawab. Kene sik bedheki, kene sik jawab. Siji tambah siji ono piro? Loro. Loro tambah loro ono piro? Papat. Papat tambah papat ono piro? Dan seterusnya. Ini satu metode bagaimana anak saling tuturi tadi itu ngajari kancane dhewe dengan cara yang menyenangkan. Kerjasamanya dan dapat, ini bisa kita tingkatkan. Kamu tambah-tambahan, kurangan, pembagian. 5 poro telu ora bisa. 5 poro loro, 5 poro siji dan terusnya. Selawe poro 5 ono piro? Ping-pingan ya bisa. 5 ping ping-pingan iki piro? Ya ping ya 5 ping 5 ono piro dan seterusnya. Itu bisa kita coba kita ganti.
Tapi ingat ya, maka ketika kemarin kan kita ada workshop ya dengan Dikpora itu tentang Sariswara, yang kita kejar pertama itu memang cipta karya. Karena kan guru sekelas Pamong Empu tadi, betul. Pamong yang merupakan guru sekelas Empu, sehingga ojo gampang jubuki lagune wong. Betul. Sebisa mungkin menciptakan. Nek mau copat boleh. Asal guru lagu, guru wilangannya dipaske atau maka waktu workshop itu juga muncul mau copat nih pengenalan organ tubuh manusia. Maka tadi saya nggak bilang matematika doang. Bahkan IPA pun bisa dari Sariswara itu ngajari organ reproduksi yang seperti itu. Nek wong Jawa sarui misalnya ya. Tapi ini dengan mau copat loh. Pengenalan ada loh itu guru yang menciptakan. Guru mana ya saya lupa, SMP kalau nggak salah. Kemudian kita juga bisa membuat yang lebih tinggi lagi. Ini ada guru ini sudah sepuh, sudah wafat, namanya Ki Ungki Sukirno. Ki Ungki Sukirno itu memang guru matematika. Nah, beliau menciptakan tembang judulnya Dolanan Angka. Ini sudah agak rumit, tapi itu misalkan diajarkan ke anak-anak yang tadi di usia rendah itu pun tidak masalah. Misalnya gue diajari ADW ngajari bojo galak. Umur 3,5, 7 tahun, sing kerekam itu. Betul. Tapi coba bojo galak diganti dolanan angka, walaupun ini urung wayahe. Tapi dia wis ngerti dhisik. Dolanan angka kayak apa misalnya? Yo pro kanca padha dolanan angka 4 tambah 5 cacahe ana 9 ping 7 yen agak tinggi ya. Ana 3 yen 3 njur dipara 21 wis rada durne to. Coba ana pira yen bener nyata cah pinter. Bedhekan ae iki kok. Bedhekan. Ning kan nemplek iki. Nggih. Dudu bojo galak sik nemplek ning 9. Ada lihat 60 swidak. Kenapa bahasa Jawa? 60-nya masuk. Selikur 21 kali dosa setunggal. Selikurnya masuk, swidaknya masuk. Ini kan pengenalan kenapa bahasa Jawa menjadi penting, karena di usia-usia anak yang memang harus menyerap segala sesuatunya pertama kali, itu akan menjadi wadah landasan. Iya. Kira-kira itu wes ketemu itu. Jelas sekali tadi poinnya, salah satunya tadi ada dua sub nih tadi tentang bagaimana Sariswara pasif dan aktif. Betul. Berperan penting pada proses pembelajaran matematika maupun yang lainnya. Tadi di matematika ada ping poro tambah sudah. Terus semakin cepat semakin ramai. Yang penting menyenangkan dulu, nanti baru diisi prinsip-prinsip berkeseniannya. Kesenian sebagai pucuk gitu, pendidikan itu menjadi sebuah landasan bagaimana pendidikan menjadi seperti tujuannya Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana orang tadi itu menjadi bermanfaat gitu tadi. Tidak hanya cerdas tapi bermanfaat. Betul sekali. Ya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kami di Radio Edukasi di 0815691251. Bagaimana? Ada yang ada pertanyaan ya. Baik. Apakah metode Sariswara ini bisa diterapkan di daerah lain ini? Atau budaya lain? Sangat bisa. Lagunya diganti C23 dan seterusnya. Sangat bisa. Jadi Ki Hajar itu mengatakan dalam proses dalam sebuah tulisannya, kalau kita ingin mengajarkan tentang rasa kebinika tunggal ikaan, rasa berbeda-beda tapi satu, maka sumber-sumber bahasa dan sumber-sumber kearifan lokal di daerah masing-masing itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Sariswara itu sebenarnya hanya namanya saja, tetapi maka tadi saya bilang bahasa ibu, jika hanya bahasa Jawa tapi bahasa ibunya itu sebagai pintu masuk. Nah ini yang harus kita cermati. Jadi bukan Jawa sentris ya. Ya memang kebetulan Ki Hajar orang Jawa dari keturunan Pakualaman, tetapi beliau melihatnya justru skala global. Proses ini nanti saya terangkan agak melebar dikit ya, tapi ini sebenarnya bibit-bibit yang dikatakan Ki Hajar dengan teori sari-sari puncak kebudayaan bangsa, merujuknya nanti lari ke persatuan kebudayaan
nasional. Wah itu panjang lagi cerita. Tapi panjang ini lagi dasarnya ini ya, dasarnya. Ini, waduh ini banyak yang bisa kita kupas. Kita merasa kecil sekali ya, kecil sekali ya. Tapi karena memang waktu ya waktu mau nanti ada closing statement Cak Lis terkait ini tentang pembelajaran matematika dengan sastra Jawa ataupun dengan sari suaranya. Sebenarnya maksudnya bagaimana, terus nanti monggo Cak Lis. Mungkin ya tadi tuh ya kita kembali bahwa kalau kita belajar Merdeka Belajar sudah menjadi acuan teman-teman Kemendikbud dan itu menjadi keyakinan bahwa itu memang seperti dikatakan Mas Menteri itu diambil dari konsepsi pemikirannya Ki Hajar. Maka seharusnya kesenian pun yang dikatakan Ki Hajar itu dengan metode sari swara itu juga menjadi apa ya istilahnya temennya dari Merdeka Belajar agar memang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga larinya mungkin kalau sekarang profil pelajar Pancasila itu ya larinya ya pakai kesenian itu. Maka kesenian yang seperti apa ini saya kira teman-teman pemangku kebijakan patut mencermati atau kalau perlu bikin lab juga. Saya tuh lab itu kan lab ele-elean ya, lab cilik-cilikan. Teman-teman di Kemendikbud saya kira ini apa ya penghubungnya antara dirjen GTK, dirjen Dikti dan lain-lain dengan dirjen kebudayaan sehingga jadi satu. Pak Irma Farid sudah sangat memahami tentang konsep sari swara, saya kira tinggal digadoki saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat fungsi sekolah itu tadi. Fungsi sekolah itu cukup menjadikan anak manusia bermanfaat. Ojo disingkir-singkir gitu, bocah ya dirangkul. Wong wis dititipke wong tuane kok malah disingkir-singkir gitu. Dirangkul jadikan dia manusia bermanfaat. Orang mau pinter matematika ning karo pinter akal budinya, saya kira itu. Terima kasih Cak Lis. Ini kapan lagi bisa ketemu nih? Semoga ada waktu lagi. Sepertinya Pak Guru sangat tertarik untuk belajar lebih dalam mendalami. Seperti tadi kita merasa kecil sekali ya. Kita butuh waktu untuk bisa banyak tahu, banyak mengerti tentang proses-proses Ki Hajar dalam membentuk pendidikan. Terima kasih dan semoga ada kesempatan lagi bisa bertemu di Resban Radio Edukasi Budaya Adiluhung Nusantara. Nanti mungkin di kesempatan yang lain Cak Lis membacakan karya ya. Oh ya, bisa loh ya. Bisa. Nembang juga. Nembang boleh, mau copat ya. Gitu nggih Cak Lis ya. Oh ya, kapan itu tadi ya. Siap. Saya belum cerita nek sari swara nanti dalam matematika itu ada bentuknya operet. Bentuknya drama. Bisa. Dan itu yang puncaknya sari swara itu. Melibatkan anak-anak dalam sebuah. Kalau sekarang terkenal dengan project based learn itu berbasis project. Nah itu nanti lebih banyak. Raramu rampung. Semua terkait di Merdeka Mengajar. Sangat terkait. Pancasila masuk semua ini. Betul. Baik, terima kasih Cak Lis untuk kehadirannya. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan semakin sukses dan jangan kapok kalau misal kita ajak ngobrol ya Mas Rois. Tidak, saya senang sekali. Apa yang bisa kita bagi betul sekali. Kata sangat menika wau Cak Lis. Gimana? Kata sangat menika. Insyaallah manfaat ya. Ini sudah Mas Rois sudah banyak sekali pertanyaan untuk nanti ditanyakan lebih lanjut. Baik, matur nuwun Cak Lis, salam untuk teman-teman di Lab Sari Swara Taman Siswa. Baik. Mas Rois kita pamit ya karena waktunya juga sudah jam 4 ya. Baik, Insa Edukasi sampai di sini saya dan juga Mas Nur Rois menemani Anda di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara bersama dengan Cak Lis dari Lab Sari Swara Taman Siswa. Jangan lupa program Resban tetap bisa Anda simak setiap hari Jumat jamnya jam 3 sore sampai jam 4. Yes, betul. Langsung saja Anda bisa live streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id atau di aplikasi Radio Edukasi tentunya. Yes, betul sekali. Kita pamit ya, matur nuwun. Matur nuwun sanget. Dan sampai jumpa. Yen arep crita karo sapa, yen ora crita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane, sedina-dina kok natoni wae.
ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nembung tekan sok kapan iso nandang iki kasmaran priyo kang kepati-pati tindak tanduke anten dadi gawe larangnya semeh gregetake yen tomong mimpi ora popo ben ati iki iso dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo no